Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter? Yang ditanya adalah waktunya. Sebelum mengerjakan, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Sebuah lokomotif yang mula-mula diam, itu memiliki kecepatan awal 0, karena lokomotifnya diam. Lalu bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 900 meter itu? Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini ada kecepatan awal 0, lalu ada percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan jarak 900 meter. Yang ditanya adalah waktunya. Ada 3 persamaan GLBB yang perlu kamu ingat-ingat. Karena persamaan ini akan sering kamu gunakan untuk menjawab soal-soal fisika, khususnya tentang gerak linier. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang dicari adalah waktunya. Dan berhubung yang diketahui adalah kecepatan awal, percepatan, dan jarak, maka kita menggunakan persamaan yang ketiga ini. Jarak sama dengan kecepatan awal T plus setengah percepatan T kuadrat. S-nya adalah 900 meter dan kecepatan awalnya adalah 0. Plus setengah percepatannya adalah 2, lalu T kuadrat. Lalu kita hitung. Jadi T kuadrat sama dengan 900, lalu kita akar agar mengetahui T-nya. Sehingga hasilnya adalah 30 sekon. Jadi jawabannya adalah E. Soal kedua, benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima adalah. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui ada percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Lalu ada kecepatan awal 4 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan dan jarak tempuh pada detik kelima. Jadi T-nya adalah 5 sekon. Kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya. Untuk mencari kecepatan pada detik kelima, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama. Kecepatan sama dengan kecepatan awalnya adalah 4 dan percepatannya adalah 1 dan T-nya adalah 5. Lalu kita hitung, dan hasilnya adalah 9 meter per sekon. Lalu, untuk mencari jarak tempuh, kamu bisa menggunakan persamaan yang kedua atau yang ketiga. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang ketiga. Jarak sama dengan kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon, waktunya adalah 5, plus setengah, dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, T kuadrat atau 5 kuadrat. Lalu kita hitung. Dan ditemukan bahwa jarak tempuhnya adalah 32,5 meter. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah pesawat memerlukan kecepatan minimal 20 meter per sekon agar dapat lepas landas dari suatu landasan. Bila mesin pesawat tersebut mampu menghasilkan percepatan maksimum 1 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Ingat, keadaan awalnya adalah berhenti.
Jadi, pesawat akan lepas landas dari keadaan berhenti. Berarti, kecepatan awalnya adalah 0. Karena keadaan awal pesawat adalah diam atau berhenti. Lalu, agar pesawat dapat lepas landas dari suatu landasan, pesawat perlu memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Dan pesawat tersebut mampu menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi, berapa panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti tersebut? Jadi yang akan kita cari adalah S-nya atau jaraknya. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui ada kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 0 karena keadaan awal pesawat itu berhenti atau diam. Lalu ada kecepatan akhir yakni 20 meter per sekon. Dan percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Lalu kita hitung dengan kecepatan akhir 20 meter per sekon dan kecepatan awal 0 dan percepatannya adalah 1. Sehingga ditemukan bahwa panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti adalah 200 meter.